Shalom, selamat sore Bapak Ibu. Kita melanjutkan belajar firman Tuhan, lanjutan daripada Kisah Para Rasul, masuk ke pasal 4 sekarang. Namun mari kita berdoa sebelum kita melanjutkan. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan selalu menolong, menyertai, memimpin kami, hingga kami boleh selalu memiliki semangat untuk belajar firman-Mu. Biarlah di dalam pembelajaran kami pada sore hari ini, kami boleh mendapatkan anugerah berkat tuntunan-Mu kepada kami Tuhan, sehingga kami boleh semakin hari semakin mengenal Engkau yang kudus. Engkau adalah Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, yang selalu menolong memberkati kami. Ini kehidupan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kita akan belajar di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat, ayat 1 sampai dengan pasalnya yang ke-22. Bapak Ibu ya, cukup panjang, saya akan baca, Bapak Ibu mengikutinya di dalam hati. Kisah Para Rasul pasal 4, judul perikop Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian? Itu, maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret, yang telah kamu salibkan tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan yang itu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mukjizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas dan tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar.
Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mukjizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, saya mau berikan judul pembelajaran kita pada sore hari ini, yaitu Yesus adalah satu-satunya penyelamat. Yesus adalah satu-satunya penyelamat. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, kisah para rasul 4 ini lanjutan dari kisah yang kita bahas di dalam kisah para rasul yang ketiga, pasal yang ketiga, ya. Di dalam kisah para rasul pasal 3, kita mengingatnya kembali. Yang pertama, bahwa Petrus dan Yohanes pernah bertemu dengan seorang pria yang berlumpuh atau yang lumpuh sejak lahir dalam perjalanan mereka ke bait suci untuk berdoa. Jadi Petrus dan Yohanes di pasal 3 ketika mereka melakukan perjalanan ke bait suci untuk berdoa, maka di situ mereka ketemu orang lumpuh, ya. Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh itu, dan kita melihat bahwa orang lumpuh itu sembuh. Mulai berjalan, kita melihat di sana bahwa dia melompat dan memuji Tuhan, sehingga di seluruh kompleks atau seluruh kota itu, orang-orang mulai mengelilingi Petrus dan Yohanes karena mukjizat yang telah dilakukannya itu. Kalau kita melihat juga tadi di pasal 4 ayat 22 dikatakan bahwa sebab orang yang disembuhkan oleh mukjizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Ya, jadi sudah 40 tahun umurnya orang itu, Bapak Ibu. Tetapi dia mengalami sakit itu sejak lahir. Bayangkan itu, ya. Dari lahir hingga usia 40 tahun ia memiliki penyakit itu. Dan tidak ada para imam orang Yahudi yang bisa menyembuhkan orang itu. Tetapi Petrus dan Yohanes bisa menyembuhkan karena kuasa Tuhan Yesus di dalam mereka memberitakan Injil. Kedua, Petrus menggunakan kesempatan itu untuk memberitakan kepada orang banyak. Ketika orang banyak tadi mengelilingi Petrus dan Yohanes, maka itu kesempatan emas, Bapak Ibu. Petrus dan Yohanes menggunakan kesempatan itu untuk memberitakan kepada orang banyak bahwa mukjizat ini dilakukan oleh kuasa Yesus yang mereka salibkan, namun telah dibangkitkan oleh Allah di antara orang mati. Ya. Yang ketiga, bahwa Yesus menggenapi nubuat Musa, bahwa seorang nabi akan bangkit dari antara mereka seperti dia, ya. Yesus menggenapi nubuat Musa bahwa seorang nabi akan bangkit dari antara mereka. Misalnya kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 22 sampai 23, dan menggenapi janji kepada Abraham bahwa dalam keturunannya, keturunan Abraham, semua keluarga yang ada di muka bumi ini diberkati. Ya, kita bisa baca tadi itu di dalam Kisah Rasul. Kita bisa baca sebelumnya di pasal 3 ayat 25. Yesus adalah penggenapan dari janji-janji yang dibuat oleh Allah melalui semua nabi. Dan kemudian itulah yang membawa kita ke pasal 4 ini. Nah, kita melihat nanti bagaimana
Petrus dan Yohanes di pasal 4 ini ditangkap. Kenapa? Oleh pemberitaan mereka itu. Bahwa Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi ketika Yesus di atas kayu salib itu disalibkan, maka status Yesus bagi orang Yahudi adalah orang yang terkutuk. Ya, orang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena Yesus ini dianggap melawan Allah. Maka ia disalibkan dan otomatis tidak berkenan kepada Allah. Maka mengapa Yesus dibangkitkan oleh Allah? Itu juga mempertegas kepada bangsa Yahudi bahwa Yesus ini berkenan kepada Allah. Ia juga dibangkitkan oleh Allah sebagai bukti bahwa dia bukan terkutuk, bukan orang berdosa, bukan orang yang tidak berkenan di hadapan Allah, bukan orang yang melawan Allah, tetapi justru membuktikan kepada orang Yahudi bahwa ia berkenan kepada Allah. Kita melihat penangkapan ini, ya. Peristiwa penangkapan Petrus dan Yohanes dilakukan oleh para imam-imam dan kepala pengawal bait Allah dan orang-orang Saduki. Kita bisa baca tadi di dalam ayat 1 sampai ke-2. Siapa itu imam-imam? Mengapa mereka marah? Imam-imam mereka marah karena kuasa yang dimiliki rasul-rasul lebih besar dari kuasa yang mereka miliki. Jadi mereka marah. Marah dalam bahasa Yunani, diaponeo. Bukan hanya sekedar marah, tapi itu ada rasa sakit hati, rasa iri. Ya. Sebetulnya kemarahan para imam, kemarahan para orang Saduki itu bukan karena kebenaran Allah yang telah dinodai, bukan juga karena kebenaran yang telah dinistakan, ya. Tetapi karena iri hati, sakit hati yang begitu mendalam. Ya, kita tahu bahwa para imam ini mereka juga adalah orang-orang yang terpandang di tengah-tengah masyarakat. Dengan kuasa para rasul yang mereka miliki ini, otomatis orang-orang meninggalkan mereka. Sekarang mereka mau mendekatkan diri kepada rasul-rasul oleh karena pemberitaan tentang Yesus yang telah bangkit itu. Itulah yang membuat mereka marah. Ya, orang Yahudi ini. Yang kedua, mereka marah juga terhadap orang yang mereka bunuh itu. Mengapa dimuliakan? Mengapa diagung-agungkan? Ya, mereka tidak mengakui kesalahan mereka bahwa mereka telah membunuh orang yang salah. Nah, itu yang membuat mereka semakin marah. Yang saya katakan tadi, sakit hati. Ya. Lalu mereka menangkap ini Petrus dan Yohanes. Itulah sebabnya bahwa rasa sakit hati itu memang sangat bahaya. Ya. Rasa sakit hati mampu menolak kebenaran. Sekalipun kebenaran yang disampaikan adalah dari Allah, tetapi kalau hati kita belum beres, hati kita belum bersih, maka susah bagi kita menerima segala kebenaran. Kedua, kita melihat juga tadi orang Saduki. Kenapa orang Saduki marah, sakit hati, diaponeo tadi? Karena orang Saduki ini pada dasarnya bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh para rasul ini. Kenapa Bapak Ibu? Karena para rasul tadi mengajarkan bahwa Yesus telah bangkit. Oleh karenanya ketika Yesus telah bangkit, maka secara otomatis ada kebangkitan. Ya, ada kebangkitan orang. Ada kebangkitan orang percaya. Sementara orang Saduki menolak konsep kebangkitan itu.
Bagi orang Yahudi, orang Saduki, tidak ada kebangkitan. Maka jelas bahwa apa yang disampaikan oleh Petrus dan Yohanes bertentangan dengan para orang Saduki. Ya, jadi mereka marah, mereka sakit hati, mereka tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh Petrus dan Yohanes. Itulah sebabnya dilakukan penangkapan kepada Yohanes dan juga Petrus. Mereka terprovokasi, ya, dan sangat terganggu, Bapak Ibu. Baik para imam, para kepala, ya, pengawal bait Allah, bait suci, juga orang Saduki, mereka terganggu dengan berita-berita yang disampaikan oleh para rasul, yaitu Petrus dan Yohanes. Mereka tersinggung, Bapak Ibu. Dan sehingga nanti kita melihat bahwa hal ini mereka melaporkan kepada Dewan Sanhedrin untuk mengadili kedua orang ini. Jadi keributan ini terjadi di dalam kompleks Bait Allah. Nah, di situ Bapak Ibu, mereka mau melakukan penangkapan terhadap Petrus dan Yohanes ini. Karena kita lihat bahwa Petrus dan Yohanes sedang mengajar di sana di Bait Allah itu. Ya. Tetapi karena orang banyak, mereka tidak bisa menangkap pada saat itu. Mereka tidak bisa, namun mereka mencari kesempatan lain, ya. Sehingga imam dan Saduki dengan beberapa waktu setelahnya, walaupun mereka tidak berani menangkap, ya, tapi mereka menyuruh para pengawal Bait Allah untuk mereka yang menangkap Petrus dan Yohanes. Para imam dan Saduki, mereka cari aman dulu, mereka tidak mau di situ. Ayat 3, Petrus dan Yohanes diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya. Kenapa diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya? Karena aturan di zaman itu tidak boleh menangkap atau mengadili orang pada malam hari. Itu tidak boleh. Kalau mereka memaksa melaksanakan itu, maka mereka akan juga melanggar hukum. Karena peraturan Rabi Yahudi melarang adanya pemeriksaan, pengadilan di malam hari, maka apa yang mereka lakukan? Mereka bawa dulu, mereka penjarakan dulu, supaya apa? Supaya mereka tidak terus memberitakan Injil. Jadi kita bisa melihat di sini Bapak Ibu bagaimana orang-orang ini begitu memiliki sakit hati yang mendalam, memiliki kemarahan yang begitu mendalam, sehingga mereka mengupayakan segala cara untuk menangkap orang. Sekalipun belum diadili, tapi mereka tetap menjebloskan ke penjara. Walaupun mereka tidak tahu kasusnya seperti apa, tapi dengan rasa sakit hati tadi, mereka melakukan apa saja. Tetapi kita melihat bahwa penangkapan ini mungkin tidak mengagetkan Petrus dan Yohanes, ya. Karena juga Yesus telah menubuatkan bahwa para rasulnya akan menanggung perlakuan seperti itu. Kalau kita melihat dikatakan, tapi kamu waspadalah. Mereka akan menyerahkanmu ke Sanhedrin dan kamu akan dicambuk di sinagog. Kamu akan berdiri di hadapan gubernur dan raja karena aku sebagai saksi bagi mereka.
Dan kabar baik pertama-tama harus diberitakan kepada semua bangsa. Jadi ketika mereka menangkapmu dan menyerahkanmu, jangan khawatir. Terlebih dahulu apa yang kamu katakan. Jangan khawatir terlebih dahulu apa yang kamu katakan. Ya, nanti ketika kamu disidang, ketika kamu dianiaya, jangan khawatir terlebih dahulu bagaimana engkau membela kami. Ya. Nah, karena kita tahu nanti ditekankan di Kisah Rasul ini bahwa ada kuasa menyertai mereka. Jangan khawatir terlebih dahulu apa yang kamu katakan. Sebaliknya apapun yang diberikan kepada kamu pada saat itu, katakanlah. Karena bukan kamu yang berbicara, tetapi Roh Kudus. Kita bisa lihat di dalam Markus pasal 13 ayat 9 sampai 11. Sangat cepat setelah kematian Yesus, para rasul mengalami apa yang Yesus sendiri sudah membuatkan untuk para masing-masing para rasul. Jadi sebetulnya kalau kita melihat bahwa Petrus maupun Yohanes sudah pasti memahami nubuat Yesus ini. Itulah sebabnya mereka berani apapun konsekuensi, mereka harus beritakan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Kemudian Bapak Ibu dalam peristiwa penangkapan ini, bagaimana respon rakyat atau respon masyarakat? Kita melihat bahwa banyak yang percaya Injil. Sekalipun mereka ditangkap, sekalipun mereka dipenjara, tetapi kita bisa melihat bahwa banyak orang yang percaya Injil. Saya baca di dalam ayat 4, tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, ayat ini menekankan tentang akibat dari penahanan rasul-rasul, maka semakin banyak yang menerima ancaman. Ya, ketika para rasul ditangkap, memang semakin banyak juga orang-orang diancam. Ya, bahwa mereka tidak boleh melebarluaskan ajaran itu, tidak boleh menerima siapa yang mengakui ajaran itu, maka mereka diancam, mereka akan dipenjara, akan dianiaya, akan dibunuh, akan dibawa ke pengadilan. Tetapi kita melihat juga bahwa meskipun ancaman itu semakin banyak, tetapi kita bisa melihat bahwa justru di dalam ancaman-ancaman itu, Injil semakin diperluas Bapak Ibu. Diperluas. Pertumbuhan orang percaya semakin meningkat jumlahnya. Dan mereka dikatakan tadi di dalam ayat 4, semakin bertambah besar jumlah mereka. Ya, kita bisa melihat nanti di sana di dalam ayat 5, di dalam pasal 5 ayat 14, pasal 6 ayat 1, 7, dan juga pasal 21 ayat 20 ke depan. Di situ diceritakan bagaimana jumlah orang-orang yang mau percaya. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, Injil semakin ditekan, Injil semakin dilarang, maka justru Injil semakin tersebarluaskan dan orang mau menerima. Itulah kita bisa melihat kuasa Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, jika kita berada di sana sebagai salah seorang di antara orang banyak yang mendengarkan Petrus dan Yohanes berkhotbah. Kita bisa menyaksikan bahwa orang lumpuh telah disembuhkan, sehingga ia bisa berjalan, ia melompat, ia memuji Tuhan. Namun setelahnya kita bisa menyaksikan penangkapan Petrus dan Yohanes, dan kita melihat mereka dimasukkan ke dalam penjara itu. Apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan? Mungkin sebagian dari kita akan pulang
Ya, mungkin buru-buru mau menyelamatkan diri. Jelas menurut kitab bahwa mendengarkan Petrus dan Yohanes, maka sama halnya bahwa kita sedang dalam bahaya. Siapa yang mau mengikuti Petrus dan Yohanes yang baru saja dijebloskan ke dalam penjara pada malam hari dan akan diadili keesokan harinya? Sebaliknya kita melihat banyak orang mempercayai kata-kata yang diucapkan Petrus hari itu. Tetapi mari kita lihat bahwa iman orang-orang ini lebih besar dari segala ancaman itu. Iman-iman orang ini lebih besar dari segala ketakutan mereka. Karena Petrus dan Yohanes bukan satu-satunya yang ditangkap. Sementara kita tidak tahu apakah dia ditangkap atau hanya pergi untuk menemani mereka. Orang lumpuh itu juga pergi bersama dengan mereka. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, sebetulnya bukan hanya Petrus yang ditangkap. Ada juga orang-orang yang mungkin sudah menyatakan imannya pada saat itu. Bahkan orang lumpuh tadi itu yang mengatakan saya percaya Yesus, memuji Tuhan tadi yang baru selesai sembuh, ikut diangkut juga Bapak Ibu, ikut dibawa. Walaupun nanti yang jadi di penjara adalah Petrus dan Yohanes, dianggap mereka penyebab. Mereka diadili walaupun nanti tidak jadi di penjara karena tidak ada bukti. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, di sini juga kita bisa melihat bahwa Petrus tidak mempersoalkan ketika ia ditakuti bahkan ditangkap. Tetapi baginya tugas apa yang ia sampaikan adalah tugas yang mulia dan untuk memberitakan kebenaran. Kita melihat bagaimana Petrus dan Yohanes berada di dalam pengadilan. Kita bisa lihat di situ mulai dari ayat 5 sampai dengan ayat 22. Yang pertama mereka diinterogasi Bapak Ibu. Ya. Hari berikutnya tiba ayat 5. Pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Nah, pertemuan ini merupakan pertemuan Sanhedrin, ya. Sanhedrin itu pemimpin-pemimpin Yahudi atau juga adalah orang-orang yang memimpin rakyat. Ya, mereka itu adalah imam-imam juga termasuk. Tua-tua di sana juga berada di sana, Bapak Ibu ya. Tua-tua ini lahir pada zaman Musa. Ya, ketika Musa meminta pendapat para tua-tua, ya mungkin sedikit berbeda ya dengan penatua. Ini tua-tua. Ya, sedikit berbeda. Ketika waktu itu Musa mau meminta pendapat, maka dia memilih para tua-tua. Dan itulah tua-tua ini terus-menerus ada, ya. Tetapi tugas wewenang yang ada di tangan mereka, mereka menggunakan itu dengan tidak benar. Ya. Mereka berkumpul Bapak Ibu. Dikatakan bahwa Dewan Sanhedrin yang berkumpul itu berjumlah 70 orang. Ya. Sehingga kita bisa melihat bahwa Petrus dan Yohanes secara manusia betapa mereka menakutkan di tengah-tengah orang yang kurang lebih 70 orang. Bayangkan Bapak Ibu, 70 orang ini melaksanakan sidang untuk Petrus dan Yohanes. Ya. Dan 70 orang ini jelas bertentangan dengan Petrus dan Yohanes. Bayangkan bagaimana ketakutan mereka di situ. Pasti mereka takut, ya. Pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Jadi sidang ini dilaksanakan di Yerusalem. Di sana diadakan, Bapak Ibu. Imam-imam besar juga ikut hadir, yaitu Imam besar Hanas dan Kayafas.
Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Hanas bukanlah seorang imam besar pada waktu itu, namun ia disebutkan sebagai imam besar karena ia adalah mertua Kayafas. Ya, gara-gara dia jadi mertua Kayafas, maka dia juga ikut dipanggil, disebutkan sebagai imam besar, ya. Ketika mereka berada di sidang, ya, bayangkan Bapak Ibu sebagai Petrus dan juga Yohanes ada di dalam sidang itu, 70 orang lebih. Pasti kita takut. Dengan pertanyaan yang mereka ajukan adalah, dengan kuasa dan nama siapakah mereka bertindak? Itu ayat 7. Dengan kuasa dan nama siapakah? Mereka ingin tahu di mana Petrus dan Yohanes menerima otoritas mereka atas apa yang telah mereka lakukan. Dan ini saya kira pertanyaan yang tepat, ya. Pertanyaan yang tepat. Atas otoritas apa? Atas kuasa apa kamu melakukan itu? Siapa yang memberimu kekuatan untuk menyembuhkan orang lumpuh ini? Siapa yang memberimu otoritas untuk melakukan mukjizat kesembuhan itu? Itu pertanyaan mereka. Lalu apa jawaban Petrus dan Yohanes? Kita bisa melihat di dalam ayat 8 sampai ayatnya yang ke-12. Petrus menjawab dengan penuh kuasa Roh Kudus. Ya. Petrus dipenuhi dengan Roh Kudus. Seperti yang dijanjikan Yesus dalam Markus tadi yang kita baca di awal, di dalam pasalnya yang ke-13 ayat 9 sampai 11. Dan mereka memulai pembelaannya. Tetapi kita bisa melihat sebetulnya bahwa ini bukan pembelaan diri mereka sendiri, tetapi juga melainkan kesempatan bagi mereka untuk memberitakan Yesus. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu. Di tengah-tengah sidang itu, mereka bukan membela diri saja, tapi justru mereka memberitakan Injil di tengah-tengah orang yang hadir di sidang itu. Ya, di tengah-tengah para dewan itu. Mereka justru apa? Memberitakan Kristus. Juga kita melihat bahwa Petrus dan Yohanes tidak mengajukan banding ke hukum tentang bagaimana mereka memiliki hak untuk mengajar di kompleks Bait Allah itu, atau argumen hukum lainnya untuk dibebaskan. Tetapi justru ini tentang memiliki kesempatan untuk mengajarkan kebenaran tentang Yesus kepada para pemimpin Yahudi. Mereka tidak mau mencari pembelaan mereka bahwa mereka tidak melakukan kesalahan, bahwa mereka boleh saja mengajar di kompleks itu. Tidak, justru mereka mengikuti alur Bapak Ibu. Dan yang mereka ceritakan di sana Tuhan Yesus, ya. Petrus memulai dengan menunjukkan bahwa jika satu-satunya alasan mereka diadili adalah karena perbuatan baik yang dilakukan kepada orang cacat, maka ketahuilah bahwa pekerjaan itu diselesaikan dengan otoritas Sang Mesia. Jika kesalahan mereka, jika mereka diadili oleh karena alasan telah melakukan perbuatan baik, maka mereka menjawab, walaupun kami diadili karena kami melakukan perbuatan baik, tapi tidak masalah. Tapi justru kami melakukan itu pun oleh karena otoritas Yesus. Lalu itu tidak cukup Bapak Ibu. Lalu Petrus melanjutkan, berkata bahwa mereka menyembuhkan orang lumpuh ini dengan otoritas Yesus Sang Mesias yang kamu salibkan. Nah, ini mereka memberitakan Injil. Yang kamu salibkan dan yang dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Petrus berkata bahwa mereka membunuh Yesus yang adalah Mesias, tetapi Tuhan menghidupkan, Tuhan membangkitkan dia kembali. Nah, ini dia memberitakan Injil. Kamu loh sudah menyalibkannya, kamu sudah membunuhnya, tapi sekarang ia telah bangkit. Itu bukti bahwa ia berkenan kepada Allah. Dia bukan orang yang melawan Allah. Maka kalau begitu, apa yang diklaim Yesus sebagai anak Allah, maka itu benar bahwa Yesus adalah
memang tidak bersalah, dia adalah anak Allah. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Kedua, jawaban Petrus dan Yohanes adalah Petrus menegaskan bahwa Kristus telah dibuang oleh manusia, tetapi ditinggikan oleh Allah. Pasal ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Petrus mengutip Mazmur 118 ayat 22 dan menerapkan pesan tersebut kepada Yesus. Ya, para pemimpin Yahudi akan menjadi pembangun bangsa Allah. Mereka itu adalah bangsa Yahudi yang membangun komunitas umat Tuhan, membangun bait Allah. Tetapi justru mereka menolak batu yang dijadikan Allah sebagai batu penjuru. Mereka mau membangun bangsa Allah, tapi di dalam bangunan itu mereka menolak batu penjuru, batu sebagai pondasi, batu yang telah dipilih oleh Allah. Allah memilih Yesus sebagai batu, ya, yang Yesus dijadikan sebagai batu penjuru, tetapi mereka menolak. Tidak ada otoritas lain yang diberikan kepada orang-orang olehnya yang kita dapat diselamatkan. Keselamatan tidak ada pada orang lain. Petrus mengatakan bahwa mereka menyalibkan satu-satunya penyelamat Israel. Tidak akan ada pembebasan yang ditemukan pada orang lain manapun. Tidak ada Mesias masa depan. Dan Anda telah membunuh yang kudus dari Allah. Petrus dan Yohanes menegaskan itu. Bahwa batu penjuru yang telah diberikan Allah, engkau telah menolaknya, engkau telah membuangnya. Padahal Tuhan telah memberikan keselamatan melaluinya. Tetapi engkau tidak menerimanya. Tetapi menegaskan kembali Petrus dan Yohanes bahwa keselamatan hanya ada di dalam Dia, tidak ada di dalam siapapun. Yang kemudian ketiga, ditekankan lagi bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Yesus. Pernyataan yang dibuat oleh Petrus itu sama benarnya hari ini. Ketika kita katakan tidak ada nama lain yang dengannya kita dapat diselamatkan. Ketika Petrus mengucapkan kata-kata itu, yang dia maksudkan adalah tidak ada otoritas lain dari manapun. Tidak ada otoritas lain dari mana keselamatan dapat berasal. Melakukan sesuatu atas nama seseorang berarti melakukan tindakan itu dengan otoritas mereka. Yesus adalah otoritas keselamatan. Tidak ada keselamatan yang dapat ditemukan di dalam agama lain. Apapun agamanya. Seperti Petrus dan Yohanes berani mengatakan tidak ada di tempat sana. Tidak ada di dalam aturan-aturan Yahudi. Tetapi hanya ada di dalam Yesus keselamatan. Itulah tanggapan daripada Petrus. Lalu kita melihat bagaimana putusan Sanhedrin atau para dewan tadi yang ke-70 itu termasuk semua yang hadir di sana. Tanggapan Sanhedrin tentu menarik ya setelah pidato kuat yang dibuat oleh Petrus dan Yohanes yang berkobar-kobar itu. Dewan mengamati keberanian Petrus dan Yohanes dan menyadari bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak terdidik dan tidak terlatih dalam hukum Musa. Mereka pikir, oh mereka ini tidak terdidik ya. Tetapi Dewan juga menyadari bahwa orang ini telah bersama Yesus. Ya. Ayat 14, dan karena mereka melihat orang yang telah disembuhkan itu berdiri bersama mereka, mereka tidak menjawab apa-apa. Apa yang bisa dikatakan? Orang lumpuh itu sembuh dan tidak dapat disangkal karena dia berdiri di sana. Dia juga hadir di sana. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, sekalipun Petrus dan Yohanes tidak pernah menjadi murid terdidik, terlatih, ya, di dalam hukum Musa, tetapi mereka memiliki
perkataan-perkataan yang benar, perkataan-perkataan yang memadai, karena mereka telah bersama Yesus dan bahkan mereka telah menyembuhkan. Lalu mereka tiba pada kesimpulan itu, Bapak Ibu. Mereka membandingkan apa putusan mereka. Yang pertama, mereka tidak menemukan kesalahan Petrus dan Yohanes. Kita bisa melihat di dalam ayat 13 sampai 16 dan 22 ya. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya, karena kesaksian mereka benar. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, mereka tidak terpelajar, tetapi kesaksian mereka benar. Ya. Ada 3 hal yang menyebabkan anggota sidang tutup mulut, yaitu pertama, rasul-rasul yang bukan orang terpelajar dapat berkata-kata dengan berani dan terus terang. Ya. Kita lihat di dalam ayat 13a. Kedua, mereka adalah pengikut Yesus. Itu yang mereka katakan tadi di 13b. Mereka dapat berkata-kata dengan berani karena telah dipimpin oleh Yesus. Ya. Yang ketiga, orang yang sembuh itu menyaksikan sendiri mukjizat yang telah terjadi di depan mata mereka sambil berdiri di samping rasul-rasul. Seharusnya mereka percaya kepada Yesus dengan pembuktian Petrus dan Yohanes di sidang itu. Namun mereka tidak percaya. Mereka mengikuti hati nurani mereka dan mereka mendengar suara hati nurani mereka dan sebaliknya bertindak menindas kebenaran. Itu di Roma 1 ayat 18. Benar yang dikatakan di sana. Orang yang mengikuti hati nuraninya yang sudah rusak akan menindas kebenaran. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, walaupun mereka tidak menemukan kesalahan, walaupun mereka melihat Petrus dan Yohanes benar, tetapi mereka tidak menerima kebenaran itu. Dan kemudian putusan mereka, yang pertama tadi mereka tidak menemukan kesalahan Petrus dan Yohanes. Lalu keputusan kedua, tidak boleh berkhotbah untuk menyampaikan kebenaran tersebut. Untuk mencegah hal ini menyebar, ya, untuk mencegah Injil itu menyebar luaskan lagi di antara banyak orang, mereka memanggil Petrus dan Yohanes, mengancam mereka dan memerintahkan mereka untuk sama sekali tidak berkhotbah atau mengajar dalam nama Yesus. Kita harus menyadari bahwa ancaman Sanhedrin tidak main-main loh Bapak Ibu. Apa yang mereka perintahkan, pasti mereka akan laksanakan. Ya. Jadi mereka ancam, jangan coba-coba beritakan itu lagi. Tapi kita melihat apa tanggapan Petrus dan Yohanes. Mereka taat kepada Allah daripada taat kepada manusia. Ayat 19 ya. Perhatikan bahwa Petrus meminta kemampuan Sanhedrin untuk menilai masalah. Coba nilai masalah ini. Intinya Petrus berkata, kamu semua adalah hakim. Putuskan masalah ini. Apakah benar di hadapan Tuhan untuk mendengarkan kamu atau mendengarkan Tuhan? Ya, sungguh argumen yang bagus dan kuat Bapak Ibu. Mereka mengatakan bahwa bagaimana ya, kita semua harus mendengarkan kamu, mendengarkan manusia, atau mendengarkan Tuhan. Petrus memperhatikan bahwa dewan tidak dapat menyangkal bahwa mukjizat itu dilakukan atas kuasa Yesus. Itu tidak bisa disangkal. Tetapi kenapa mereka melarang Petrus? Makanya dia katakan, kalau begitu, siapa yang kita dengarkan? Manusia apa perkataan Tuhan? Nah, Petrus sedang menekankan bahwa mestinya kita mendengarkan Tuhan, taat kepada Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, Petrus dan Yohanes mengakui tidak bisa menyangkal apa yang telah mereka lihat. Ayat 20. Petrus selanjutnya dengan mengatakan, karena kami tidak dapat berhenti berbicara tentang apa yang telah kami lihat dan dengar. Pada dasarnya bagaimana kita bisa berhenti mengajarkan tentang ini, karena keajaiban yang luar biasa telah dilakukan.
Bukan hanya mujizat orang lumpuh, tapi mujizat Tuhan membangkitkan Yesus dari kematian. Bagaimana mungkin mereka tidak membicarakan hal-hal ini? Kami tidak mungkin tidak membicarakan hal-hal ini. Kami tidak bisa menyangkal kebenaran apa yang kami lihat. Kami tidak bisa menyangkal kebenaran demi kami mendengarkan manusia. Apa yang kami lihat itu benar, maka itu juga harus kami katakan benar. Apa yang kami lihat itu sesuatu yang benar, maka itu juga kami harus menyatakannya dengan benar. Nah, itulah argumen-argumen Petrus dan Yohanes. Kemudian di dalam poin ketiga, akhirnya Petrus dan Yohanes dibebaskan. Itu ayat 21. Ya. Ayat 21 mengatakan bahwa dewan mengancam Petrus dan Yohanes. Sekali lagi kita perlu menyadari bahwa beratnya ancaman yang diterima kedua pria ini bukanlah ancaman kosong atau perintah sia-sia. Tetapi apa yang mereka katakan bahwa Petrus dan Yohanes telah lakukan melawan hukum Musa? Tidak ada yang bisa mengatakan juga seperti itu. Karena semua orang memuliakan Tuhan atas apa yang telah dilakukan oleh mereka. Mereka tidak dapat membunuh Petrus dan Yohanes karena menghujat atau mengarang tuduhan lain, karena peristiwa itu membuat orang-orang memuji Tuhan. Ya. Justru Allah yang mereka sembah dimuliakan pada saat itu. Mereka tidak mungkin menghukum Petrus dan Yohanes karena mereka tidak menghujat Allah. Ya. Akhirnya kita diberitahu bahwa orang lumpuh itu berumur lebih dari 40 tahun ketika dia disembuhkan. Jadi ini benar-benar keajaiban yang luar biasa. Ini bukan tentang Petrus dan Yohanes, tetapi ini tentang kuasa Allah yang telah menyembuhkan orang lumpuh itu. Lalu apa yang menjadi aplikasi bagi kita? Aplikasi yang menjadi bagian kita. Yang pertama, haruskah kita mendengarkan Tuhan atau mendengarkan manusia? Maka jawabannya, kita harus mendengarkan Tuhan. Otoritas ada pada Tuhan dan bukan pada manusia. Haruskah kita mendengarkan orang-orang yang mengklaim bahwa dunia diciptakan oleh kekuatan alam dalam rentang waktu yang lama itu? Tidak. Kita percaya kitab suci mengatakan bahwa Tuhan menciptakan segalanya dengan kekuatannya sendiri. Petrus dan Yohanes tidak menyerah pada tekanan dari orang-orang yang berkuasa ini. Petrus dan Yohanes berkata kita perlu mendengarkan firman Tuhan dan bukan manusia. Ini juga menjadi aplikasi bagi kita. Kita harus jujur dalam hidup kita. Apa yang kita tahu itu benar, firman Tuhan, maka itulah yang kita sampaikan. Jangan sampai karena kita takut pada manusia, lalu kebenaran itu kita tutupi. Jangan sampai karena kita takut dihukum, lalu kita mendengarkan manusia. Jangan karena iman kita takut mengatakan bahwa saya pengikut Kristus. Karena kita tahu bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Ya. Itulah sebabnya kita harus mendengarkan Tuhan. Yang kedua, keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Kita tidak dapat menemukan keselamatan atau otoritas lain atau di buku manapun. Tapi keselamatan hanya ditemukan di dalam Yesus. Ya, ketika kita menerima keselamatan dari Yesus, maka kita sedang menolak batu penjuru itu yang telah diberikan, yang telah diutus oleh Allah Bapa untuk menyelamatkan kita. Maka kita sedang membohongi diri sendiri dan kita sedang ada di dalam kebinasaan. Yesuslah satu-satunya yang memiliki kuasa di surga maupun di bumi. Tidak ada di tempat lain. Itulah sebabnya Petrus dan Yohanes ngotot untuk mengatakan apa yang mereka lihat. Begitu juga dengan hidup kita harus memberitakan Kristus. Keselamatan hanya ada di dalam Dia. Kemudian aplikasi yang ketiga adalah kita harus berani mengatakan kebenaran atau Injil.
apapun tekanan-tekanan yang ada. Tapi Injil harus diberitakan. Amin untuk pembelajaran kita pada kesempatan ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami boleh belajar firman-Mu. Biarlah Engkau yang terus memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.